Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia. Saya adalah mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah, digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif direncanakan untuk pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material, dan yang kedua yaitu membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Ketidakpastian, adanya waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi versus kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampling tidak andal. Resiko sampling, resiko keliru menerima atau resiko beta, dan resiko keliru menolak atau resiko alfa. Dan resiko audit. Pendekatan sampling statistik, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya adalah sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Keandalan-keandalan yang berpengaruh pada pemeliharaan pendekatan sampling untuk pengujian substantif dapat kita lihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU dapat tepat apabila pertama, jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitas tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Dan yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian substantif dalam saldo yang salah saji terlalu tinggi. Proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian pertama piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling ada menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan mengevaluasi hasil sampel. Mencapai tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah populasi individual, dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Menentukan ukuran sampel dengan rumus sebagai berikut. Dan keterangan NB, nilai buku populasi yang diuji, VK, faktor keandalan atau risiko keliruan menerima yang ditetapkan, SD, salah saji ditoleransi, dan AS, antisipasi salah saji, dan terakhir FE, faktor ekonomi ekspansi untuk antisipasi salah saji. Pengaruh perubahan dalam nilai suatu faktor terhadap seukuran sampel atau faktor lain konstan dapat dilihat dalam tabel berikut. Dan selanjutnya itu menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampel PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya IS sama dengan NB per N. IS sama dengan interval sampling. Melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikut sertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Yang selanjutnya mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rencana sampel dengan rumus sebagai berikut. Mengevaluasi hasil sampel. Jika salah saji tidak diperoleh, maka faktor cadangan resiko sampling CSR terdiri dari salah satu komponen yang disebut prosesi pada PD, atau PD sama dengan FK kali IS.
Selanjutnya, rumus cadangan resiko sampling atau CCR sama dengan PD kali KC. Keterangan PD adalah presisi dasar, KC ada kenaikan cadangan disebabkan oleh salah saji. Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapannya, kekeliruan dan ketidakberesan. Merumuskan kesimpulan menyeluruh, BAS lebih kecil dari SD. Yang kedua, hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan TR tersebut, dan analisa pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Keuntungan metode PPU mudah digunakan, besar ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian metode PPU yaitu didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya dapat dilihat di gambar sebagai berikut. Selanjutnya itu sampling variabel klasik. Ada 3 metode. Yang pertama min per unit atau MPU, selisih dan rasio. MPU, sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata dari nilai tersebut terhitung dalam keadaan dengan jumlah unit dan populasi diperoleh taksiran total nilai popularitas. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, ukuran populasi, estimasi standar deviasi populasi, salah saji atau ditoleransi, risiko keliruan menerima, risiko keliruan menolak, serta risiko cadangan, risiko sampling. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu pengaruh perubahan dalam nilai suatu faktor terhadap ukuran sampel dan pengaruh perubahan dalam nilai suatu faktor terhadap ukuran sampel. Metode estimasi selisih. Metode estimasi selisih sendiri yaitu dalam metode ini selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Dan selanjutnya, kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih yaitu nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Ada rasio, keuntungan metode sampling variabel maupun kerugian metode sampling variabel dapat dilihat dalam gambar berikut. Dalam pengujian substantif, ada berbagai faktor dan pengaruh atas ukuran sampel, yaitu ukuran populasi, variasi dan populasi, salah saji ditoleransi, salah saji diharapkan, dan lain sebagainya.